Namun yang wajib Ibu ketahui, yang perlu Ibu perhatikan sebelum ditetapkan sebagai penerima PKH, kita lihat di dalam proses validasi ini, Bapak Ibu wajib memenuhi syarat-syarat sebagai penerima bantuan PKH. Apa saja syaratnya? Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di channelnya Jazil. Nah, dalam video kali ini saya akan mencoba menerangkan bagaimana seorang warga untuk bisa masuk sebagai penerima bantuan PKH. Karena kemarin-kemarin tuh banyak sekali warga-warga yang dia memiliki anak sekolah, dia punya lansia, tapi dia itu tidak mendapatkan bantuan sama sekali gitu ya. Padahal warga tersebut adalah warga miskin atau warga yang kurang mampu. Baik, saya akan mencoba menerangkan. Di sini saya sudah masuk di websitenya Kementerian Sosial untuk menjelaskan alur dari bagaimana warga bisa masuk sebagai penerima bantuan baik itu PKH ataupun BPNT. Nah, sebelum saya jelaskan lebih detail ya, mohon untuk di subscribe, di like dan juga di komen ya. Baiklah ibu-ibu, yang perlu difahami terkait dengan bagaimana seorang warga bisa mendapatkan bantuan PKH ini tidaklah mudah. Ada proses yang memang harus dilalui. Ini ada 6 proses yang memang harus diikuti. Baiklah Bapak Ibu, untuk proses yang pertama kita lihat, untuk bisa masuk sebagai calon penerima bantuan sosial, ini warga tersebut harus memiliki keluarga. Maksudnya adalah warga tersebut itu sudah memiliki kartu keluarga yang di dalamnya itu sudah tercatat nama suami, nama istri, nama anak, ataupun nama orang tua, ataupun nama mertua di dalam kartu keluarga Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini yang bisa mendaftarkan ini adalah warga miskin. Nah, kemudian selanjutnya warga miskin tersebut ini mendaftarkan ke desa ataupun ke kelurahan dengan membawa KTP dan juga kartu keluarga. Nah, untuk mendaftarkan apa di sini? Yaitu nanti mendaftarkan untuk bisa masuk ke DTKS. DTKS itu adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi, dalam DTKS ini terdapat ya nama-nama penerima bantuan sosial. Nah, nanti kalau pendaftaran nomor 1 ini sudah selesai, sudah di ACC, nanti akan masuk ke DTKS. Nanti dari DTKS ini akan diseleksi ulang oleh Kementerian Sosial. Apakah Ibu benar-benar layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan sosial. Baiklah ya, itu maksud dari mendaftarkan diri di kelurahan. Sebelum masuk nanti Ibu lolos atau tidaknya masuk ke DTKS, ini kita lihat dulu proses yang kedua. Nah, proses yang kedua ini nanti setelah Ibu mendaftarkan ya ke kelurahan, nanti kepala desa ataupun lurah itu akan menyampaikan data pendaftaran yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu ke bupati atau wali kota melalui camat ya, dengan proses muskel sebelumnya di kelurahan. Nah, maksudnya ini adalah nanti Ibu kalau Ibu sudah daftar di sini ya, di pertama sudah daftar ke kelurahan, oleh pihak kelurahan akan dilakukan musyawarah kelurahan. Kemudian dari kelurahan ini nanti akan disampaikan ke kecamatan. Nah, nanti dari kecamatan itu akan disampaikan lagi ke bupati atau wali kota. Nanti dari bupati atau wali kota ini akan diserahkan dulu ke dinas sosial ya.
nanti wali kota atau bupati akan bekerja sama dengan dinas sosial. Dinas sosial nanti yang akan melakukan verifikasi dan juga validasi dari data pendaftaran yang sudah ibu bapak lakukan. Apakah benar bapak itu warga miskin atau warga yang memang perlu untuk dibantu, ya, atau tidak. Nanti akan diseleksi ya oleh dinas sosial. Nah, setelah dari dinas sosial ini, ya, nanti akan diserahkan lagi ke wali kota atau bupati. Nah, nanti dari wali kota dan bupati ini, ya, setelahnya diverifikasi dan divalidasi oleh dinas sosial, akan diserahkan ke gubernur, yang nantinya pihak gubernur ini akan menyampaikan ke Kementerian Sosial. Nah, setelah masuk ke Kementerian Sosial, nanti akan dimasukkan ke DTKS. Nah, kalau data Bapak Ibu sudah masuk di DTKS, nanti pihak Kementerian Sosial akan mengambil data tersebut, ya, untuk dilakukan validasi. Nanti di bawah naungan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga itu akan dilakukan validasi, ya, apakah data ibu benar-benar layak sebagai penerima bantuan PKH atau tidak, ya, apakah syaratnya memenuhi atau tidak untuk bisa masuk PKH. Nah, tahapan terakhir setelahnya validasi, nanti ibu akan ditetapkan sebagai warga yang akan menerima bantuan PKH. Namun yang wajib ibu ketahui, yang perlu ibu perhatikan sebelum ditetapkan sebagai penerima PKH, kita lihat di dalam proses validasi ini, Bapak Ibu wajib memenuhi syarat-syarat sebagai penerima bantuan PKH. Apa saja syaratnya? Yaitu ini, ya, terdapat dalam kriteria PKH. Nah, syaratnya ini yang harus ibu ada. Jadi kriteria PKH itu di dalam keluarga harus memiliki, apakah itu ibu hamil, anak usia dini 0 sampai 6 tahun, atau anak sekolah baik SD, SMP, SMA, baik itu lansia ataupun itu disabilitas. Jadi kalau tidak ada persyaratan ini, kalau tidak ada kriteria-kriteria ini dalam kartu keluarga ibu, maka secara otomatis Bapak Ibu akan gugur sebagai penerima bantuan PKH. Nah, bagaimana kalau misalkan ibu cuma punya anak sekolah? Nah, ini nanti akan insya Allah akan masuk, ya. Pokoknya salah satu dari kriteria ini harus ada dalam kartu keluarga ibu. Jika tidak ada salah satu pun, tidak ada satupun dari kriteria ini, maka nanti akan gugur. Ibu tidak akan mendapatkan bantuan PKH. Ya, nanti gugurnya secara otomatis gitu ya. Nah, itulah Ibu, Bapak ya, terkait dengan proses bagaimana warga bisa masuk sebagai penerima bantuan PKH. Nah, prosesnya ini ya sangatlah rumit, sangatlah panjang ya. Jadi tidak bisa ditentukan ketika ibu mendaftarkan hari ini, besoknya ibu terdaftar sebagai penerima PKH. Tidak seperti itu ya. Karena nanti ketika prosesnya ibu pendaftaran di kelurahan ataupun di desa, ini untuk bisa dimuskalkannya saja itu harus menunggu waktunya. Ada waktu yang ditetapkan, ada bulan-bulan yang ditetapkan ya oleh pihak kelurahan ataupun desa. Nah, nanti dari lurah ke camat itu juga memerlukan waktu. Ya, dari kecamatan ke wali kota juga memerlukan waktu. Kemudian dari dinas sosial dalam verifikasi dan juga validasi ini juga memerlukan waktu. Kemudian nanti dari wali kota bisa masuk ke gubernur data ibu ini ya, data bapak ibu ini juga memerlukan waktu. Nah, ke ibu untuk bisa masuk ke DTKS juga memerlukan waktu. Artinya proses ini sangat panjang, tidak bisa dilakukan dalam satu hari.
tidak bisa dilakukan dalam 1 minggu. Bisa saja proses ini memakan waktu selama 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, bahkan bisa selama 5 tahun. Ya, jadi ibu untuk mendaftarkan sebagai KPM PKH, untuk mendaftarkan sebagai penerima bantuan PKH ini tidaklah mudah. Ada proses yang harus dilalui, ada waktu yang harus ditempuh, ya. Maka oleh karena itu, ya, daripada ibu menunggu bantuan dari pemerintah, alangkah lebih baiknya ibu sekarang ini bekerja keras, usaha lebih tekun, ya, supaya ibu itu bukan lagi sebagai, atau ibu itu mendaftar sebagai penerima bantuan, tapi ibu bisa mendaftar sebagai pemberi bantuan. Insya Allah rezeki ibu akan lebih berkah, lebih halal, dan akan lebih nambah lagi rezekinya ketika ibu bisa memberi kepada sesama yang membutuhkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang mau disampaikan oleh Bapak Ibu, silahkan ditulis di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.